Dan tentu mungkin sudah terinfo bahwa hari ini kita akan jumpa dengan aset nasional kita ya, Mas Gilang ya, artis multi talent yang suka menghibur kita semua. Dan hari ini beliau mendapat hiburan dari Allah SWT, dapat mainan baru, momongan baru ya. Selamat ya Mas Gilang. Apa kabar Mas Gilang? Ya, makasih. Cukup tidurnya Mas? Enggak. Ya. Ya baik. Dan ada Dr. U Bagasi SPOG selaku dokter obgyn Rumah Sakit Baja Antasari yang menangani persalinan Mbak Adisti. Ya, mungkin izin saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan beberapa rangkaian hal ini. Jadi nanti langsung ke Mas Gilang memberikan speech. Setelah itu ada sesi tanya jawab. Mungkin mohon maaf dengan segala kerendahan hati, hari ini untuk tanya jawab kami batasi sampai 6 pertanyaan ya. Karena memang mungkin masih butuh istirahat lebih lanjut Mas Gilang dan Mbak Adisti. Jadi demikian kira-kira yang saya ingin sampaikan. Ya baik, mungkin langsung kami mulai ke acara pertama. Kami persilakan Mas Gilang untuk memberikan speech kepada rekan-rekan media. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih sudah mau datang. Saya ngelihat kemarin pas tanggal 1 teman-teman udah ada di depan. Sorry banget kemarin nggak bisa turun. Yang pertama karena di hari pertama itu ternyata sebelum lahiran dok, saya bisa tidur tuh cuma 2 jam menjelang kelahiran. Makanya pada saat babynya lahir, babynya diobservasi, saya akhirnya tidur. Makanya dalam tanda kutip mengutus perwakilan keluarga untuk ngomong ke teman-teman kemarin. Jadi mohon maaf banget kemarin gue nggak bisa nyamperin langsung. Nah terus alhamdulillah ini tanggal 3 berarti sudah hari ketiga Gin Dirga ada di dunia. Dan alhamdulillah kalau teman-teman tadi sempat tanya gimana rasanya happy, capek. Teman-teman pun juga yang memberikan dukungan, ucapannya pasti welcome to fatherhood gitu kan. Jadi baru berasa ternyata kalau syuting selama ini kan sampai malam begadang, itu nggak ada apa-apanya sama begadang nungguin anak gitu. Happy banget. Satu lagi teman-teman, mohon maaf juga Adis lagi nggak bisa ikut karena kondisi kesehatannya juga lagi belum begitu optimal, sehingga dia menyampaikan salam ke teman-teman semua untuk siang hari ini. Paling saya sekalian ini ya kasih tahu bagaimana prosesnya, karena kita tahu dibatasi beberapa pertanyaan aja. Jadi saya jelaskan supaya nanti teman-teman bisa tanya yang sedikit belum jelas saja. Alhamdulillah Gin Dirga itu lahir pada jam 6.19 ya, 6.19 pagi waktu Indonesia Barat di hari Senin kemarin, tanggal 1. Kenapa kita memilihnya tanggal 1? Kalau untuk dari medis nanti mungkin Dr. Uf bisa menjelaskan, tapi kalau saya pribadi ngerasanya kayak yang kan bapaknya lahir 17 Agustus tuh gitu. Jadi pengennya anaknya lahirnya tanggal merah juga gitu. Nah, kebetulan dapat tanggal merahnya di tanggal 1 Juni. Jadi bapaknya hari kemerdekaan, anaknya hari lahir Pancasila. Ya mudah-mudahan harapannya anaknya bisa mencintai NKRI seperti bapaknya menyayangi dan mencintai NKRI. Terus dan alhamdulillah juga pada waktu persalinan saya sendiri ada di dalam, jadi menemani istri secara langsung. Jadi melihat betul bagaimana proses lahir dari Gin Dirga ini. Kemudian ya setelah itu pengalaman paling menggetarkan pertama itu justru menurut saya bukan pada saat Ginnya lahir kemudian menangis, tapi pengalaman paling menggetarkan buat saya itu adalah ketika saya mengucapkan salam kepada anak saya tersebut. Assalamualaikum, kemudian saya mengazankan. Dan pas ngazanin itu, Gin itu matanya, jadi pas kalimat pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar,
itu Gin tuh matanya lihat-lihatan gitu, terus saya langsung yang wah ini gue jatuh cinta nih gitu, jadi merasakan cinta kembali gitu seperti yang pernah gue rasakan sebelumnya, tapi kayaknya ini lebih deep gitu kan ya dokter ya. Terus sempat diobservasi, tadi saya udah jelasin juga Ginnya selama beberapa jam, dan akhirnya di hari pertama kemarin kami sempat bermalam juga dengan Gin. Kondisi Ajis pun juga alhamdulillah baik-baik saja, kecuali hari ini mungkin dia agak sedikit capek karena ternyata ya mungkin kalau yang udah punya anak paham bahwa perjuangan juga ternyata untuk bisa memberikan ASI kepada anak gitu. Cuman alhamdulillah cenderung aman, cenderung lancar. Dan orang tua dari saya sendiri juga happy-nya minta ampun, karena kalau di TikTok tuh lagi ada tren pemegang tahta tertinggi. Jadi kebetulan gua anak pertama, Adis anak pertama, Gin ini adalah cucu pertama dari 2 keluarga, dan Gin ini punya 5 om dan 2 tante saat ini. Jadi saat ini pemegang cucu tahta tertinggi itu adalah Gin Dirga di keluarga, gitu. Jokesnya seperti itu. Ya alhamdulillah sih, kalau misalkan kayak bangun tidur, terus kalau pas lagi kemarin sempat ngubur hari-harinya juga, kayaknya pengen cepat pulang, pengen ketemu lagi, padahal dia juga tidur sebenarnya, nggak aktif juga. Ya sesekali dia bangun untuk dikasih ASI sama mamanya. Kira-kira itu aja, mudah-mudahan sudah cukup lengkap, jadi nanti teman-teman bisa nanya yang lain. Mas Adi, saya kembali. Terima kasih Mas Gilang, ya kabar bahagia untuk kita juga ya tentunya. Dan buat media silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Pemilihan nama baby Gin itu seperti apa nih? Ada artinya sih? Ya, jadi sebenarnya masih relate sama anak kita sebelumnya, dan kebetulan anak kita sebelumnya juga lahir di Brawijaya, ditangani langsung juga oleh Dr. U. Anak kita sebelumnya kan namanya Ace. Saya tuh emang suka sesuatu yang berbau Jepang sebetulnya. Jadi niat awal saya itu gimana caranya masih relate ke 3 huruf aja deh gitu. S Dirga, terus yang ini apa ya? Saya suka daerah Jepang tuh di Ginza tuh saya suka banget. Terus kalau Ginza kayaknya udah ada yang ini deh pakai deh kayaknya gitu. Terus gimana kalau Gin aja? Karena ternyata di Gin itu salah satu tokoh di komik detektif Conan kalau teman-teman baca. Jadi itu yang mendasari kita untuk memilih nama tersebut. Jadi intinya dari sekian banyak nama tuh kalau mentok pokoknya kita Gin aja. Kalau mentok pokoknya Gin aja. Karena di Jepang sendiri ternyata Gin itu artinya perak. Perak itu kan memang tidak seperti emas yang mungkin apa ya, tapi perak selalu menyinari. Jadi harapannya Gin itu juga bisa memberikan kebahagiaan buat orang-orang yang melihatnya. Harapannya seperti itu. Ya, oke. Tadi belum dijelaskan prosesnya, pemilihannya prosesnya normal atau sesar. Yang pertama, yang kedua, mungkin berat sama panjangnya. Oh iya belum ya gini. Dokter aja ya. Mungkin silakan, mungkin Dokter U dapat membantu untuk menjawab. Alhamdulillah, Ibu Adisti dilahirkan bayinya ke dunia dengan cara sesar. Kenapa dilakukan sesar? Dengan beberapa pertimbangan, karena kepalanya belum juga masuk ke tanggul dan umur kehamilannya sudah memenuhi syarat, dan air pertumbuhan semua segala macam dalam kondisi optimal. Jika ditunggu kemudian mungkin saja makin tidak lebih baik dibandingkan dengan hari itu, sehingga kita putuskan untuk melakukan persalinan sesar. Alhamdulillah lahir langsung menangis. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Gilang, pukul 6 pagi dengan berat 3.000 lebih, pasti berapa ya? 3.014 dengan panjang 50, dan agar skor atau yang biasa kita scoring pada saat bayi itu lahir menangis langsung, yaitu ada 1 menit pertama 9,
dan menit kelimanya 10. Jadi alhamdulillah sehat, selama observasi 4 jam sehat, dan alhamdulillah juga bisa roaming. Terima kasih. Ini penjelasan dari saya. Baik, mungkin terjawab ya Mas. Ya. Silakan selanjutnya. Ya. pada saat melahirkan kemarin ibadah itu sudah tidak melawan menyaksikan ya. Oh iya. Jadi sebenarnya gue excited banget. Anak gue bakal lahir nih. Tapi gue tidak boleh melupakan ibunya. Gue tidak boleh melupakan istri gue gitu. Gue nggak boleh ngelupain Adis. Jadi benar-benar gue tuh gimana pun caranya, sayang, bismillah, kita sholawat sama-sama, kita zikir sama-sama. Kamu hebat, kamu kuat, kamu akan jadi ibu yang hebat. Bismillah, bismillah sayang, bismillah. Ketika anaknya lahir pun, yang pertama gue lakukan, ya tadi gue bilang, anaknya menangis, terus guanya happy, tapi gue tidak lupa sama Adis. Jadi gue langsung menuju ke Adis, gue bilang, sayang, kamu berhasil. Aku sayang sama kamu, I love you, dan insya Allah kamu akan menjadi ibu yang hebat buat anak kita. Gue berusaha untuk selalu memperhatikan dia gitu. Dan ada kejadian lucu juga teman-teman. Jadi pas anaknya baru lahir itu kan biasanya didekatkan ke bagian payudara ibunya. Dan saya nggak tahu ini ada beberapa kasus juga dok. Tapi kemarin tuh pas dia didekatkan tuh yang anaknya lakuin tuh kayak ngobrol gitu ke emaknya. Jadi kayak terus disautin juga sama Adis. Oh iya nah, gimana tadi ceritanya? Oke, gitu-gitu. Jadi lucu banget. Kayak gitu. Hari pertama baby gini seperti apa nih? Hari pertama, waduh, ya tadi karena baru tidur 2 jam, ternyata kita tuh kalau happy banget, kalau excited banget tuh kayak nggak ingat kalau sebenarnya badan kita tuh capek, badan kita tuh butuh tidur, badan kita tuh udah lemas gitu. Nah makanya mungkin efeknya sekarang ini gua sebenarnya agak meriang, tapi setiap kali ngeliat Gin tuh kayak wah happy lagi, senang lagi, padahal sebenarnya tubuh mungkin butuh istirahat, tapi ya akhirnya terjawab sudah misteri yang selama ini gue pertanyakan, kayaknya nggak mungkin kalau punya anak begitu deh. Kan teman-teman selalu bilang kan yang udah punya anak, Lang secapek-capeknya lu tuh kalau lihat anak lu di rumah tuh pasti hilang capeknya. Masa iya sih gitu kan. Nah 3 hari ini gue ngerasain gitu, ternyata begitu dok. Gitu. Bang Gilang, selain menyiapkan kamar, menyiapkan apa lagi sih di rumah untuk babynya? Kamar alhamdulillah sudah. Terus kayak misalkan peralatan sudah pasti. Terus juga yang harus dipersiapkan tuh kayaknya ini edukasi ke orang-orang yang akan menjenguk gitu. Karena kan sekarang kita masih dalam masa pandemi menuju endemi. Jadi ya mungkin hanya melihat gitu, tidak boleh menyentuh terlebih dahulu gitu kali ya mungkin. Itu aja sih paling yang dipersiapkan, karena alhamdulillahnya sih baik itu teman-teman, baik itu netizen, semuanya mendoakan yang baik-baik, jadi guanya happy gitu. Dan paling yang gue pengen himbau ke teman-teman yang ingin menjenguk, mau ngasih kado, alhamdulillah kadonya tuh sekarang sedikit banyaknya sudah ada. Yang belum ada itu tabungan sampai S2. Jadi buat jadi silahkan kalau mau ngasih beasiswa ke baby gitu. Mas Gilang, Kenapa sih mungkin kalau Mas Gilang sendiri masih menutupi wajah dari sendiri? Dan yang kedua mungkin gimana sih mungkin rasa syukur Mas Gilang dan Mbak Adi sendiri setelah melewati proses panjang ini dan bisa dibilang lewat bayi tabung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.